Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya anak-anak? Ibu doakan semoga kalian semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas tentang dinamika kependudukan Indonesia. Pada minggu ini kita akan memasuki subbab yang kelima, yaitu kondisi alam Indonesia. Nah, kondisi alam Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yaitu keadaan fisik wilayah serta flora dan fauna. Yang pertama ada keadaan fisik wilayah, dibagi lagi menjadi tiga. Yang A ada geologi, B topografi atau bentuk muka bumi, dan C iklim. Pada geologi, Indonesia terletak pada 3 lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sedangkan lempeng Pasifik bertuburukan dengan lempeng Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Oleh sebab itu, Indonesia dikenal dengan negara Ring of Fire. Selain terbentuk pegunungan dan gunung api, tubrukan antar lempeng juga menghasilkan fenomena gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena lempeng yang saling bertubrukan kemudian menghasilkan getaran yang sampai ke permukaan bumi. Gempa bumi dibedakan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik adalah gempa yang disebabkan karena adanya pergerakan lempeng tektonik, sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena adanya aktivitas kegunung apian. Gempa bumi juga bisa menghasilkan tsunami. Guncangan akibat gempa bumi membuat gerakan tanah di dasar laut sehingga menimbulkan gelombang. Ketika sampai di pantai, gelombang tersebut akan semakin besar dan menimbulkan bencana tsunami. Contoh tsunami yang pernah terjadi di Indonesia adalah tsunami Aceh pada tahun 2004. Selain gempa bumi, Indonesia juga rawan akan bencana letusan gunung api. Gunung api adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi, tempat keluarnya magma atau gas ataupun cairan lainnya ke permukaan bumi. Jadi cairan atau magma panas di dalam tanah akan keluar pada daerah kepundan, kemudian menyembur ke permukaan bumi yang menyebabkan adanya letusan gunung api. Sebagian gunung api banyak yang aktif. Ciri gunung berapi yang aktif adalah adanya aktivitas kegunung apian seperti semburan gas, asap, dan material dari dalam gunung berapi. Di Indonesia, sebagian besar gunung berapi tersebar di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, sampai Nusa Tenggara. Gunung berapi juga banyak ditemui di Pulau Sumatera dan Maluku. Beberapa gunung berapi di Nusantara sangat terkenal di dunia karena letusannya yang sangat dahsyat, yaitu Gunung Tambora dan Krakatau. Kemudian lanjut kepada yang B, topografi atau bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi Indonesia yang pertama ada dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan perbukitan. Dataran rendah merupakan hamparan luas tanah yang memiliki ketinggian yakni sekitar 200-300 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah sering dijadikan tempat tinggal karena suhunya cukup nyaman dan tidak terlalu dingin seperti di pegunungan ataupun terlalu panas seperti di pesisir pantai. Contoh dataran rendah di Indonesia yaitu dataran rendah Surakarta, dataran rendah Palembang, dan dataran rendah Madiun. Tanaman yang cocok ditanam di daerah dataran rendah sangatlah banyak, diantaranya padi, jagung, dan pisang. Selanjutnya ada dataran tinggi, yaitu dataran yang berada pada ketinggian di atas 700 hingga 1000 meter di atas permukaan laut, dan juga suhu yang dimiliki oleh dataran tinggi ini cenderung lebih sejuk ataupun dingin.
Contoh dataran tinggi di Indonesia yaitu dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Bandung di Jawa Barat, dan dataran tinggi Gayo di Aceh. Tanaman yang cocok ditanam di daerah dataran tinggi diantaranya teh, kopi, dan stroberi. Lanjut, yang C ada pegunungan, yaitu kumpulan atau rangkaian gunung yang berjejer. Ketinggiannya berkisar antara 500 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Pegunungan dapat berupa daerah gunung berapi, bisa juga gunung tidak berapi. Contoh pegunungan di Indonesia antara lain ada pegunungan Bukit Barisan di Sumatera dan juga pegunungan Jayawijaya di Papua. Yang terakhir ada perbukitan, yaitu beberapa bukit yang berjajar atau suatu rangkaian bukit yang panjang pada suatu daerah yang luas. Ketinggiannya tidak lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Contoh perbukitan yang ada di Indonesia yaitu perbukitan Kabarenjang di Bengkulu dan juga perbukitan Watu Kelir di Jawa Tengah. Selanjutnya yang terakhir ada iklim. Iklim dibagi menjadi 3 yaitu tropis, musim, dan laut. Secara astronomis, Indonesia berada di daerah khatulistiwa, yang mana hal itu menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Apa saja yang menjadi ciri daerah dengan iklim tropis? Yang pertama, memiliki suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Lalu, lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam siang dan 12 jam malam. Yang ketiga, memiliki curah hujan yang tinggi. Keempat, terjadinya penguapan air di laut maupun di darat cukup tinggi sehingga menimbulkan banyak awan. Selain iklim tropis, Indonesia juga memiliki iklim muson atau musim. Hal ini dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah pada suatu periode tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan. Lalu yang terakhir, iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya menyebabkan terjadinya hujan. Lalu angin muson. Angin muson adalah angin yang bergerak karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Angin muson dibagi menjadi 2, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat terjadi pada bulan Oktober hingga April. Angin bergerak dari benua Asia menuju benua Australia. Pada angin muson barat akan terjadi musim hujan. Hal ini dikarenakan angin membawa banyak uap air dari benua Asia yang mana melewati lautan yang luas menuju benua Australia. Sedangkan angin muson timur bertiup pada bulan April hingga Oktober. Angin bergerak dari benua Australia menuju benua Asia yang membawa sedikit uap air karena dari benua Australia lebih banyak gurun pasir sehingga menyebabkan musim kemarau. Lalu yang kedua ada flora dan fauna Indonesia. Yang A, persebaran flora di Indonesia. Berdasarkan pendekatan biogeografi, kekayaan hayati Indonesia dibagi atas menjadi 2 kelompok, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kelompok Indo-Malayan meliputi tanaman yang ada di kawasan Indonesia bagian barat, yaitu meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Sedangkan kelompok Indo-Australian meliputi tanaman yang ada di kawasan Indonesia Timur, yaitu meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Jenis flora antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur cukup berbeda. Di antaranya, pada Indonesia bagian barat, jenis meranti-merantian cukup banyak, sedangkan pada Indonesia bagian timur hanya memiliki sedikit jenis meranti-merantian. Begitu pula dengan hutan kayu putih, pada Indonesia bagian timur memiliki banyak hutan kayu putih, sedangkan Indonesia bagian barat tidak terdapat sama sekali hutan kayu putih.
Berikut ini beberapa contoh dari flora yang dimiliki oleh Indonesia bagian barat dan juga timur. Pada Indonesia bagian barat, yaitu ada berbagai jenis nangka dan juga pohon meranti. Sedangkan pada kawasan Indonesia bagian timur, terdapat hutan pohon kayu putih dan juga pohon sagu. B. Persebaran fauna di Indonesia. Indonesia memiliki 3 corak fauna yang berbeda, yaitu pada fauna asiatis, wilayahnya yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Hewan-hewannya antara lain gajah, tapir, buaya, merak, pesut, dan elang. Kemudian fauna peralihan atau tengah ada anoa, monyet hitam, komodo, dan maleo. Sedangkan wilayahnya terdapat di daerah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Yang terakhir terdapat di fauna Australis atau Indonesia bagian timur. Hewannya antara lain kanguru, walabi, koala, nuri, dan kuskus. Hewan-hewan ini terdapat di wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Persebaran fauna dibatasi oleh garis Weber dan Wallace. Garis Wallace adalah garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan tengah, sedangkan garis Weber adalah garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur. Nah, setelah kalian mendengar materi yang Ibu sampaikan hari ini, tugasnya adalah mencatat dan juga merangkum apa yang Ibu sampaikan hari ini di buku tulis, lalu upload foto kalian merangkum dan juga foto kalian sedang merangkum ke dalam e-learning. Dibuat kolase ya. Kolase itu beberapa foto dijadikan satu, lalu nanti diupload ke e-learning. Apabila ada pertanyaan terkait materi hari ini ataupun penugasan hari ini, silahkan tanyakan lewat grup. Insya Allah Ibu akan menjawab segala pertanyaannya. Terima kasih atas perhatian kalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Sampai jumpa.